mana dan keberadaannya Peggy itu memang di situ, ya kan. Jadi kalau polisi itu mengatakan bahwa dia itu DPO yang dicari, waduh, ya buat kita itu sangat-sangat riskan sekali untuk polisi sendiri. Oke, Mas Dedi sebagai lawyer dari Mas Peggy, sudah ada upaya-upaya apa lagi sih nih untuk sepatutnya bisa lebih banyak mengantongi bukti agar untuk Peggy bebas juga nih, kira ada upaya-upaya apa lagi? Upaya yang dilakukan oleh tim hukum ini nanti pra-peradilan ya. Ini untuk sementara ini pra-peradilan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa persiapkan dan kita bisa daftarkan di pengadilan Bandung untuk rapidnya. Di samping itu juga nanti akan ada permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus. Ya, seperti yang sudah tersebar kabarnya di media ya, dengan teman-teman rekan-rekan itu kita akan lakukan upaya gelar perkara khusus. Di samping rapid ya, itu. Mas sebagai lawyer dari Mas Peggy, dari keluarga Peggy juga sebenarnya lelah nggak sih dengan, karena kan sekarang spekulasi banyak lagi muncul nih semenjak viral itu kan spekulasi jadi makin banyak, makin ini kita nggak tahu hoax apa enggak, terus dihujat sana sini. Jadi Mas sebagai lawyer dan juga keluarga kira-kira capek nggak sih menghadapi hal ini gitu? Ya. Ini perkara yang pelik ya, rumit, panjang gitu. Jelas pasti ini butuh kehati-hatian ya. Butuh detailing, butuh kehati-hatian, ya kita juga nggak gegabah dan nggak mau asal-asalan gitu kan. Ya memang pelik, tapi kita sebagai tim hukum ya, tim hukum pembela Peggy ini sudah mempersiapkan segalanya ya. Mudah-mudahan semuanya itu bisa berjalan lancar dan Peggy bisa dibebaskan. Terima kasih Mas Dedi. Terima kasih Mas Dedi. Sama-sama. Bang Dedi, ini kan lagi rame ya, kata di artikel juga isunya katanya Mas Peggy bakal dipindahkan ke Nusa Kambangan. Itu bener nggak sih Mas? Itu berita hoax ya. Oh, berita hoax, ya. Kebenarannya karena kalau dipindahkan ke Nusa Kambangan kan masih butuh proses ya. Ada nanti mungkin dari kepolisian mengadakan rekonstruksi ya. Jadi itu masih belum bisa dipercaya. Oke, kabarnya juga Mas Peggy di dalam apa sekarang lebih sering nangis. Bener nggak sih Mas? Ya, Peggy itu sudah tegar ya. Mas Peggy itu sudah tegar, dia sudah tahu dan dia sudah paham. Saat press conference pun dia mengatakan bahwa ini fitnah dan saya rela mati gitu kan. Dan saat bertemu ibunya pun di awal itu dia bilang, "Mah, kalau ada apa-apa dengan ibu, kalau ada apa-apa dengan saya, ya sudah saya rela." Gitu kan. Tetapi kalau dia itu sedih, nangis itu enggak ya. Dia malah justru itu semakin bertafakur. Dia masih tetap menjalani puasa Senin Kemis. Masih puasa Senin Kemis. Di sana kan Mas puasa Senin Kemis, gimana Mas keadaannya? Lebih apakah masih kan happy? Udah pasti nggak happy ya. Jadi gimana bersosialisasi dengan orang-orang juga nggak sih? Kalau untuk saat-saat ini, akhir-akhir ini kita belum tahu beritanya ya, apa namanya keadaannya ya. Makanya nanti tim kuasa hukum akan meluncur ke Bandung, ke Polda Jabar, itu nanti hari Selasa, insya Allah hari Selasa ini. Gimana Mas? Maksudnya kan dia kan jauh dari keluarga juga, dan dia bahkan menitipkan ibunya ke abang juga. Awal-awal masuk penjara ini gimana sih? Adaptasinya pasti kan susah banget ya? Ya. Gimana tuh Mas waktu itu? Ya, ini kan ya namanya, ini musibah ya. Jadi siapapun yang mengalami musibah ini kan pasti akan shock ya. Peggy juga merasa shock ya. Dia juga depresi, tapi tidak terlalu ya, karena dia imannya kuat. Dan ibu juga, alhamdulillah ibunya Mas Peggy juga tegar ya, walaupun ini sekarang kondisinya juga lagi ngedrop ya, tapi dia sudah tegar. Ngedrop sakit apa Mas kalau boleh tahu? Mungkin kecapean juga ya, kecapean, shock gitu terus shock, pikiran juga ya, pengen ketemu sama anaknya kemarin pas ke Polda ya, Jumat malam itu, tapi nggak ketemu karena belum jam besuknya dan bukan jadwal hari besuknya itu. Oke, selain ini Mas lagi beredar juga di media sosial terutama TikTok ya, katanya ada yang beredar soal CCTV dari tahun 2016. Ya. Itu kan muaranya tempat gitu. Itu menurut Mas gimana? Apakah sudah mengantongi bukti tersebut CCTV atau gimana? Kalau masalah bukti CCTV itu kita tim kuasa hukum nanti kan ada tim yang untuk investigasi ya, apakah itu benar pas CCTV yang kemarin kejadian 2016 ya, itu nanti kan bisa diuji forensik ya, uji forensik karena
yang beredar ini kadang-kadang kan hanya asal comot aja, asal comot, jadi kita belum bisa mengetahui itu kebenarannya. Berarti masih diperdalami kudu Masih jadi didalami, masih didalami lagi. Sama ini Mas, katanya ada saksi baru juga, namanya tuh Mel. Iya, Mel. itu bener nggak sih? Karena kan maksudnya sekarang kan pasti kan selain ada CCTV itu juga ada saksi baru lagi gitu, bener nggak sih kalau Mel itu? Jadi gini, kalau statementnya ada saksi baru terkait masalah Mel, kita juga nggak bisa berkomentar banyak ya, karena yang namanya saksi baru ini nanti kan apakah ini bisa dipertanggungjawabkan apa namanya statementnya, pernyataannya dengan pihak kepolisian. Kalau memang dia adalah saksi, nanti kan pihak kepolisian akan memanggil. Ya, kalau memang dia mengetahui, itu nanti akan cross check. Apalagi berita ini kan dia memberikan kesaksian di media nih ya. Jadi kita belum bisa komentar banyak. Mudah-mudahan kalau memang itu membantu, nggak masalah. Kalau membantu untuk Peggy kan, nggak masalah. Tapi sudah pernah komunikasi ke Peggy nggak? Kalau kamu mengenal Mel ini nggak gitu? Enggak. Kita nggak bisa komunikasi ya. Kita nggak bisa komunikasi karena tim saja waktu ke Polda saja hanya diperlihatkan. Itu Peggy keadaannya baik-baik saja kan gitu. Jadi nggak bisa kontak ngobrol itu belum bisa. Kayak ketemu berarti kapan? Melihat bukan ketemu ya. Iya. Kalau melihat itu kemarin tim pas hari Jumat ya, Jumat malam. Berarti Malam sama pas mengantarkan tambahan surat kuasa ya, lawyer yang tergabung gitu. Itu aja. Berarti Mas Dedi pun sampai sekarang pun belum tahu tuh CCTV gimana, Mel pun juga belum tahu gimana, karena kan memang belum komunikasi juga sama Mas Peggy-nya ya? Iya, belum. Banyak memang si netizen memberikan petunjuk kepada kita ya, CCTV itu. Saya dan tim juga masih menganalisa dan mendalami itu benar apa enggak, karena CCTV kan penting itu, tapi kejadian yang 2016. Kalau yang kita dalami ini kan adalah yang dengan Peggy ya, proses penangkapannya saja. Proses penangkapannya, kalau nanti rekonstruksinya pun ya kita awasi. So ini Mas ada saksi dua juga baru yang temannya Peggy ya, Iwan sama siapa kok teman kerjanya si itu Agus ya, siapa itulah yang di Bandung, Bandung, yang di proyek itu juga katanya saksi juga ya yang melihat kalau si Peggy emang kejadian itu di Bandung lagi kerja ya Mas? Iya, itu sudah dipanggil Polda juga ya, sudah diminta keterangan ya. Memang benar itu ada tambahan saksi gitu. Jadi tinggal nanti pada saat proses persidangan ya, itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ya pernyataannya. Mudah-mudahan dengan saksi-saksi yang meringankan ini, teman-temannya Peggy itu bisa membebaskan Peggy sebelum sampai ke tahap persidangan gitu. Dan saksi tersebut juga mengatakan apa aja Mas waktu diperiksa sama polisi? Mengakui bahwa Peggy memang ada di situ ya, di Bandung, dia bekerja memang dari Agustus awal dia sudah di sana gitu.